Lahan kritis didefinisikan sebagai lahan yang tidak sesuai dengan penggunaan dan kemampuannya telah atau sedang mengalami proses kerusakan fisik, kimia, dan biologi. Jumlah lahan kritis di Bali mencapai 44.669 hektar. Luas lahan kritis mengurangi potensi wilayah dalam budidaya tanaman. Ini mempengaruhi pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pangan, papan, dan juga pakan untuk ternak. Lahan kritis mempunyai potensi menjadi produktif apabila dilakukan upaya pembenahan menjadi lahan yang layak budidaya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menambahkan bahan organik ke dalam lahan kritis dalam jumlah dan kualitas yang memadai secara kontinu. Guna mengoptimalisasi lahan kritis di Bali dan membantu petani, tim peneliti Universitas Mahasaraswati Denpasar telah melakukan serangkaian penelitian semenjak tahun 2017. Di tahun tersebut, penelitian yang dilakukan adalah tentang pemanfaatan limbah organik sebagai pupuk organik cair (POC). Limbah organik yang digunakan adalah limbah tanaman, limbah peternakan, serta limbah perikanan di daerah tertentu. Limbah organik yang potensial sebagai bahan pencemar dapat dimanfaatkan secara maksimal sebagai sumber unsur hara bagi tanaman setelah mengalami proses fermentasi. Dari hasil penelitian tersebut, sudah diusulkan satu formulasi POC dengan status paten sederhana terdaftar. Di tahun 2018, tim peneliti Universitas Mahasaraswati Denpasar fokus untuk mengeksplorasi bakteri yang berpotensi dalam merangsang pertumbuhan tanaman dan sekaligus juga mampu meningkatkan ketahanan tanaman. Jenis bakteri dengan karakter seperti itu disebut dengan PGPR. Dan terkait dengan kemampuan dalam meningkatkan ketahanan tanaman, diistilahkan dengan bakteri penginduksi ketahanan atau ISR. Kedua hasil penelitian ini telah terbukti potensial menyiapkan unsur hara bagi tanaman, sehingga potensial membantu pemerintah dalam menyiapkan produk sebagai komplemen pupuk kimia sintetis yang semakin terbatas. Selanjutnya, tim peneliti melaksanakan penelitian pengembangan dengan menggabungkan kedua hasil penelitian tersebut untuk menghasilkan produk POC yang disempurnakan dengan penambahan bakteri PGPR dari genus Bacillus dan Pseudomonas. Alur penelitian yang dilaksanakan yaitu pengadaan limbah organik dan fermentasi, pemanenan POC dan formulasi, pengujian lapangan, publikasi dan pemenuhan luaran akademik lainnya, persiapan instalasi fermentasi limbah, serta pemanenan POC dan formulasi. Untuk pelaksanaan penelitian pengembangan produk POC tersebut, dibutuhkan kerjasama antara perguruan tinggi dan Dudi. Mitra Dudi yaitu PT Talita Cahaya Mandiri, yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pertanian, khususnya dalam bidang penyediaan dan distribusi sarana produksi pertanian. Selain itu, dilibatkan juga 10 orang mahasiswa melalui program MBKM. Dalam penelitian pengembangan produk POC tersebut, dilakukan beberapa tahapan, yaitu pertama, penyiapan drum untuk fermentasi dan pembuatan instalasi fermentasi POC pada bulan Oktober. Kemudian kedua, pengadaan limbah organik berupa pengumpulan dan pencacahan limbah dengan mesin chopper. Ketiga, pembuatan hormon pertumbuhan alami dan bakteri perangsang tumbuh di akhir bulan Oktober dan awal November. Keempat, proses fermentasi yaitu meliputi fermentasi tunggal dan campuran. Kelima, penyediaan agen pengendali hayati dari Trichoderma sp pada media padat dan cair. Keenam, pemanenan pupuk organik cair POC. Ketujuh, pengemasan dan pengurusan izin produksi. Serta kedelapan adalah pengujian lapangan. Berikut tanggapan petani dan mahasiswa terhadap penelitian ini. Kami sedang bertemu dengan kelompok tani yang kami ajak untuk bekerja sama dalam menerapkan pupuk organik yang sudah diformulasi dari penelitian ini. Mari kita minta kesan-kesan dari petani. Bapak siapa namanya Bapak? Perkenalkan, nama saya Iwayan Sudarmo dari kelompok tani Mertebuano yang berada di Desa Mengani. Ya, jadi Desa Mengani termasuk Kecamatan Kintamani di Bangli. Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Jadi ini adalah satu tempat penelitian di dataran agak tinggi ya, karena ini penelitian dilakukan di dua lokasi, dataran tinggi dan dataran rendah. Nah, Pak Wayan, kami meminta bagaimana pendapat Pak Wayan dalam penggunaan pupuk ya. Ada berapa jenis pupuk yang Pak Wayan coba?
Kami di sini memformulasikan dari ada pupuk B yang Untuk daun ya. ya yang tujuannya untuk ke pertumbuhan buah yang diaplikasikan ke untuk tanaman, biasanya dari formulasi buah yang difermentasi. Ya. Terus dari pupuk D juga yang diformulasi dari Limbah sayuran, limbah sayur, limbah ya, tanaman ya. untuk pertumbuhan Ya, daun. ada juga Ada rumen juga sapi di dalamnya kan rumen sapi gitu. di dalamnya, Ada juga rumput laut dan rumput laut sebagainya. dan Ya. sebagainya. Nah, dari formulasi pupuk organik D, kemudian B kan itu kita terapkan, ada yang disiram, ada yang disemprot Ada yang itu. disemprotkan, Ya. ya. Kira-kira kesannya itu gimana, Pak? Dari pertumbuhan dan perkembangan tanaman kami di sini, dari pupuk kimia yang kami gunakan seperti Mutiara, itu cukup bersaing, Pak, untuk pertumbuhan tanamannya antara larutan dari pupuk D, B, dan bahkan yang sudah diformulasikan seperti dari awal itu D campur B, itu sangat bersaing untuk pertumbuhan tanaman kami, Pak. Iya, jadi prinsipnya formulasi yang dicampur antara D dan B, baik yang disemprot ataupun yang disiramkan, itu sangat bersaing dengan pupuk kimia seperti itu, Pak Wayan. Iya. Untuk dari kesan saya sekarang, dari cara aplikasi itu pun tidak berbeda jauh, Pak, dari pertumbuhan disemprotkan ataupun disiramkan gitu. Tidak berbeda jauh, Pak. Perbandingan tanamannya, Pak. Oke, jadi berpeluang untuk pupuk ini digunakan secara semprot maupun disiramkan, itu efeknya sama bagusnya. Iya, betul sekali, Pak. Oke, baik. Nah, di penelitian ini ada berapa tanaman yang Pak Wayan coba? Ya, mungkin dari sayur ada berapa jenisnya apa itu? Oh, dari sayur kami di sini ada terong, ada kacang panjang, ada pare, ya, dan juga ada cabai dan tomat. Dan tomat ya. Dari bunga? Dari bunga ada varietas bunga gumitir aja, Pak. Bunga gumitir, kemudian dari bawang mungkin ada, Pak ya? Bawang ada. Jadi ada totalnya berarti 7 jenis tanaman ya. 7 jenis tanaman. Jadi pada semua tanaman itu efeknya kurang lebih sama seperti itu ya, bersaing dengan pupuk kimia itu ya. Oke, baik, terima kasih Pak Wayan atas kerjasamanya dan atas penjelasan yang diberikan ya. Semoga sukses usahanya Pak Wayan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bu dosen atas praktikum yang dilakukan hari ini. Kami sangat mengapresiasi praktikum hari ini dan sangat terinspirasi dengan apa yang sudah diberikan atau apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu dosen tentang pembuatan atau praktek fermentasi POC ini. Terus terang kami dari mahasiswa sangat termotivasi dengan adanya praktek ini, walaupun kita dalam suasana masih dalam COVID, karena praktek belum tentu bisa dilakukan secara langsung, tetapi ini sangat memberikan apresiasi, memberikan ilmu yang sangat bagus sekali bagi kami mahasiswa, khususnya mahasiswa pertanian Universitas Mahasaraswati Denpasar. Tentang praktikum hari ini sangat membantu kami dalam hal pengetahuan tentang pupuk organik cair, yang dimana di sini terdapat beberapa isolat yang sangat berguna yang selama ini kami belum ketahui. Tidak lupa, tim peneliti mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pemberi dana penelitian, tim Kedai Reka, Universitas Mahasaraswati Denpasar, dan PT Talita.